Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Cesa Ramadan, mahasiswa semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Quran Al-Latifiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan sekilas tentang hadis dhaif guna memenuhi tugas kuliah Ulumul Hadis yang ditugaskan oleh Ustazah Emilia Sari, Magister Humaniora. Semoga Allah melindungi dan menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, hadis. Hadis menurut bahasa adalah sesuatu yang baru atau jadid. Kemudian ada juga yang mengatakan hadis adalah qorib, sesuatu yang dekat. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan hadis adalah khobar, suatu berita. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, hadis adalah ma usnida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi, keseharian Nabi ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an, sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis juga ada yang sahih secara kualitas, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sahih memiliki beberapa syarat suatu hadis tersebut dapat dikatakan sahih. Yang pertama oleh ulama hadis adalah rawinya memiliki sifat adil, yaitu baligh, muslim, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik dan dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, dhabit, hafalan yang kuat, memiliki hafalan yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah tidak terdapat illat atau kerancuan pada riwayat tersebut. Kemudian yang keempat adalah syadz, terbebas dari syadz atau riwayat yang satu menyelisihi riwayat rawi yang lebih sikoh darinya. Kemudian yang terakhir adalah sanad yang tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekilas tentang syarat hadis sahih. Apabila hafalan di antara rawi tersebut ada yang kurang ataupun kurang kuat hafalannya, maka hadis tersebut derajatnya turun kepada hasan, dari sahih menjadi hasan. Kemudian manakala tidak terdapat syarat-syarat hadis hasan atau berkurang salah satu syarat dari hadis hasan atau sahih tersebut, maka hadis tersebut menjadi hadis dhaif. Maka baiklah, langsung saja kami akan bahaskan sedikit tentang hadis dhaif. Hadis dhaif, ada beberapa sebab yang menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif. Baiklah, kami akan klasifikasikan pembagian hadis dhaif menurut cacat pada rawi ataupun kedhabitannya. Yang pertama, hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis yang sengaja didustakan oleh rawi, atau seorang rawi sengaja berdusta, membuat-buat suatu hadis kemudian disandarkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah seburuk-buruk hadis. Kemudian yang kedua, setelah hadis maudhu ada lagi hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertuduh berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membuat hadis, tapi dalam keseharian orang tersebut atau rawi tersebut ia dituduh atau tertuduh berdusta oleh ulama-ulama semasanya. Dan hadis ini
adalah hadis yang ditolak oleh para ulama. Kemudian yang ketiga adalah hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang memiliki cacat bisa pada akhlaknya, bisa juga orang tersebut pelaku maksiat, bisa juga orang tersebut sering melakukan suatu kefasikan atau dosa-dosa besar. Maka hadis orang tersebut tertolak atau maka namanya tergolong hadis mungkar. Kemudian selanjutnya hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang suatu rawi menyelisihi rawi yang lebih sikoh darinya. Maka hadis tersebut tergolong hadis syadz dan termasuk hadis yang dhaif yang disebabkan oleh cacat pada rawi. Baiklah, selanjutnya hadis dhaif jika dilihat dari sebab-sebab terputusnya sanad, maka hadis tersebut terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang tidak terdapat atau hadis yang terputus sanadnya pada awal sanadnya atau setelah imam hadis. Maka hadis tersebut tergolong hadis mu'allaq. Misalnya Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dengan menghilangkan guru di atasnya, maka langsung kepada guru setelahnya. Maka hadis tersebut tergolong hadis mu'allaq. Kemudian ada lagi hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah hadis yang terputus sanadnya 2 orang atau lebih secara beriringan. Maka apabila ada hadis yang terputus sanadnya secara beriringan, misalnya tabi'in dan sahabat, bisa juga tabi'in dan tabi'un tabi'in. Apabila ada hadis yang terputus sanadnya demikian, kemudian di tempat lain di hadis tersebut juga terputus juga, ada lagi terputus sanadnya, maka hadis tersebut tidak tergolong hadis mu'dhal. Kemudian yang berikutnya adalah hadis munqati'. Hadis munqati' adalah hadis yang terputus 2 atau lebih seseorang atau 2 atau lebih secara tidak berurutan. Kalau mu'dhal tadi secara berurutan terputusnya, namun munqati secara tidak berurutan, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir sanad. Kemudian hadis mudallas. Hadis mudallas suatu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang rawi yang disamarkan. Cara meriwayatkannya disamarkan oleh rawi tersebut. Baiklah, itulah sekilas tentang hadis dhaif. Kemudian ada lagi tambahan sedikit tentang hadis. Hadis jika dilihat dari penyandarannya terbagi kepada 3, yaitu hadis marfu, disandarkan kepada Nabi SAW. Kemudian ada hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat Nabi SAW. Ada juga hadis maqtu, hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau setelahnya. Maka hadis tersebut pun ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada yang dhaif. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kami rasa masih banyak kekurangannya dan kami menyadari masih banyak kurang, dan kami selaku mahasiswa kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun dan mohon kritik dan sarannya kepada ulama semua, para ustadz ustazah, untuk kami agar kami kiranya dapat lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.